Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Aurora Tuasifa dengan NPM 2417051015 dari kelas Ilmu Komputer A. Di sini saya akan menjelaskan soal TBO tugas pertama yang telah saya buat dengan materi Theory of Computation and Finite State Automata. Yang pertama tuh di sini yang manakah aturan produksi type 2 atau konteks dalam bahasa konteks free. Sini ada pilihannya, dia yang kayak gini. Ini jawabannya tuh yang A. Kenapa sih nggak yang B, yang C, atau yang D? Nah, kenapa nggak yang B? Ya karena dia yang B itu tadi, itu aturan produksi atau simbol punyanya si finite state automata dari bahasa reguler, dan itu ada, oh ya by the way di sini tuh ada mesinnya masing-masing, bisa diterima dalam mesinnya masing-masing. Kalau yang type 3 ini regular, dia yang tadi di pilihan yang kedua, pilihan yang B. Nah, di sini juga ada contohnya ya. Terus itu untuk pilihan C sama D tadi itu saya dapat dari sini, dari konteks sensitif dari type 1. Dia automatanya linear bound automata. Jadi uh, udah jelas, lihat aja di tabel ini ya untuk jawaban, kayak ya udah ada tulisannya juga nih, aturan produksi ada di mana, ada apa gitu kan, kayak tab 2 konteks free itu dia aturan produksinya gimana sih, nah kayak gini. Terus atau pertanyaan lain misalnya, simbol atau aturan produksi ini tuh bahasanya tuh bahasa apa, tata bahasa itu di type berapa, di recursively enumerable type 0. Kemudian kita lanjut aja ke soal yang kedua, yaitu perbedaan mendasar antara DFA dan NFA. Jawabannya tuh jelas yang ini, karena DFA itu punya satu transisi, sedangkan NFA itu bisa punya lebih. Saya tuh dapat soal ini seperti yang udah saya jelasin di video sebelumnya, itu saya dapat dari PPT yang FSA ini atau Finite State Automata di slide ke 16. Dia tuh perbedaan DFA dan FA. Jadi di sini tuh ada pada fungsi transisinya tuh. Jadi untuk setiap pasangan state dari DFA itu dia tepat satu. Tapi kalau NFA itu dia bisa bisa 0 atau lebih dari satu itu. Nah, jadi kenapa sih nggak jawaban yang A, B sama D? Ini mungkin saya jelasin sedikit ya. Karena kalau DFA memiliki lebih banyak set daripada NFA, ya kadang di kasus tertentu tuh ya benar, DFA itu lebih banyak butuh state daripada NFA, tapi itu tuh bukan perbedaan mendasar, karena di sini saya tanya perbedaan mendasarnya. Terus itu NFA tidak membutuhkan fungsi transisi. Dari DFA ataupun NFA itu sama-sama punya fungsi transisi. Dia tuh yang bedain itu definisinya. Terus itu untuk yang D itu NFA tidak bisa mengenali bahasa regular. Justru ini salah, dari NFA sama DFA itu dia kekuatannya tuh setara untuk mengenali bahasa regular. Dia tuh bedanya tuh cuma ada di gaya atau model pengenalannya, bukan kelas bahasa yang bisa dikenali. Terus kalau kita analogiin sederhana tentang DFA sama NFA ini, dia kayak misal kita tuh lagi di suatu labirin. Nah, kalau DFA itu dia tuh cuman punya satu jalan, di setiap simpang tuh dia cuman ada satu jalan keluar sesuai petunjuk, jadi dia nggak bisa lewat jalur lain. Jadi mau nggak mau kamu harus lewat situ. Terus kalau untuk NFA itu dia misalkan di labirin itu kan banyak kan jalan. Nah, itu NFA itu bisa lewat mana aja, yang penting sampai ke titik tujuan. Karena kalau udah sampai berhasil itu dianggap diterima. Jadi perbedaan mendasarnya itu ada di transisinya. Kalau yang DFA punya satu transisi, yang NFA itu punya lebih dari satu transisi. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai soal TBO pertama yang telah saya buat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.